Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Doa, Iman, dan Perbuatan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hidup kami adalah hidup karena percaya kepadamu. Untuk itu, kami siapkan hati dan pikiran kami pada saat ini untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang kita ketahui ketika kita akan mengecor lantai, kolom, atau bangunan lainnya, selain air pada umumnya bahan baku utamanya adalah semen, batu split, dan pasir. Kecil kemungkinan seseorang hanya akan memakai semen saja untuk mengecor lantai atau kolom misalnya. Atau hanya memakai pasir saja dan juga batu split saja secara terpisah. Pasti kualitas cor itu tidak akan bermutu, bahkan akan gagal total. Ketiga bahan tersebut harus dicampur menjadi satu dengan takaran dan adukan yang pas, baru bisa dituangkan pada bagian bangunan yang akan dicor, maka hasilnya akan baik. Demikian juga ada 3 hal penting dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu doa, iman, dan perbuatan. Ketika kita hanya pandai berdoa saja, tetapi tidak yakin atau tidak mengimani dari yang kita doakan, dan perbuatan kita masih menyimpang dari firman Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi semua itu terkait dan saling melengkapi. Tuhan mengajar kita, kalau kita berdoa, yakinilah atau imanilah bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kita, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Iman saja tanpa didasari doa dan perbuatan sama juga dengan bohong. Justru malah menunjukkan keegoisan kita, karena kita seakan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Yang penting saya dan Tuhan. Nah, itu tidak benar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2 ayat 20. Kemudian ditekankan oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian dengan perbuatan kita. Bila perbuatan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, lalu apa bedanya kita dengan orang di luar Tuhan? Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempermuliakan nama Tuhan dan bukan mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Dalam kekristenan, doa, iman, dan perbuatan ini sangat penting, saudaraku. Bila kita senantiasa menghadap hadirat-Nya di dalam doa dan yakin di dalam iman, serta kita menjadi pelaku firman-Nya, percayalah berkat dan pertolongan-Nya selalu ada buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Firman-Mu itu telah menuntun dan menerangi langkah kehidupan kami, untuk kami setia dalam doa, beriman dan berpengharapan penuh kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.